Kira-kira kalau kerja untuk makan mana yang lebih penting? Makannya apa kerjanya? Kalau makan untuk kerja mana yang lebih penting? Gue lebih milih kerja untuk istri. Apa jadi ke istri ya? Gue di dalam pesawat, samping gue bawa bapak dan dia bawa buku doa. Dan gue pikir apa seserem itu naik pesawat kan baca doa terus mulai ini take off. Oke, balik lagi bersama kita di konten podcast baru kita. Nama podcastnya itu Bicara. Apa itu bicara? Apa itu bicara? Bisa Apa, cerita bersama. Yeah. Oke guys, sebelum kita masuk ke topik, nggak usah topik-topikan ya, langsung aja kita bicara apa aja ya. Mau Santai bicara aja, bro, apa, kita. Ya, kita santai, Iya, kita santai. ngobrol apa aja nih. Tapi gue pengen nanya satu hal nih. Apa nih? Apa itu? Kumis. Ada apa dengan kumis? Ini rata-rata pada melihara kumis kan? Ya, ada kumis. Ya. Ya. Sama gue juga nih. Ini sejarah kumis terpanjang selama Selama hidup. Iya. Karena belum pernah sampai sepanjang ini. Berarti selalu dicukur sebelumnya. Iya. Hmm. Nah, kalau Dokus ini gimana? Kumis tuh Bisa di zoom nggak kumisnya? Nanti ada di zoom. silakan di zoom. Ini ada Buat lihat kumis juga. Dokus. Ada kumis. Hmm. Ini enggak kumis terpanjang sih, tapi gue miara kumis tuh sekitar kuliah lah. Selama SMA soalnya nggak boleh berkumis karena dianggap tidak rapi. Ya nggak boleh. Oh, Jadi gitu. kalau udah muncul dikit kumis langsung Kerok. dibersihin, dikerok gitu selama SMA. Tapi pas udah kuliah sering lah dipiara kumis sampai biasanya kalau cukur tuh kalau ini gue kalau cukur kumis ketika mau cukur rambut biasanya gitu, tapi nggak selalu Oke. kayak gitu. Berarti sebulan sekali gitu ya? Ya Atau bisa sebulan sekali atau enggak kalau udah ngerasa kepanjangan atau kadang nih kalau pakai masker sering nancep nih kumis. Nyucuk gatal gitu ya. Gatel kalau udah kayak gitu cukur. Oke, kalau Brian sendiri Oke. gimana? Tapi ini ada lebihnya ya, ada brewok. Ini tuh Ini, keren banget. Ini belum seminggu loh. Percaya nggak? Belum seminggu. Belum seminggu udah Berarti sepanjang tadinya ini. udah dicukur bersih. Iya. Wow. Gue biasanya 4 hari 5 hari gue cukur. Wow. Karena nggak betah juga sebenarnya. Yang pertama memang kalau ada brewoknya ini kelihatan agak lebih tua sih. Tapi ini brewok emang keturunan. Nggak Bapak tahu juga gitu. Nggak tahu. Loh, nggak tahu Bapak Ya. ininya apa? Keluarga bapak sih nggak. Iya, keluarga nggak ada yang Nggak, brewokan nggak berarti. ada. Kok bisa gitu ya? Ibu gue nggak brewokan. Biasanya kan kalau bapak kita nggak pun tapi keluarganya ada yang brewok bisa jadi. Iya. Nggak ada loh. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Siapa ya? Dulu nggak dipakai kemiri gitu. Dulu nggak. 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 Jadi ini nggak gue pelihara sih sebenarnya. Muncul aja. Karena gatel ya. Gue nggak tahu juga sih kalau misalkan ada teman-teman yang melihara brewok bisa komen ya. Gimana cara ini apa namanya? Ngilangin. Melihara gitu. Oh, cara Jangan melihara. ngilangin dong. Jangan-jangan nih ya, Gimana? kan dulu kan sering ini kan di lab biomol kan. Di depan pintu itu kan ada Lidah buaya. Kayaknya tuh tiap hari nih kasih. kasih Gatal, lidah tau. buaya ya. Lidah buaya tuh pernah buat rambut sih. Oh. Nggak, karena ya gue agak ngelihat penampilan juga, maksudnya ngerawat juga kan. Dulu tuh biar rambutnya bagus gimana, itu kasih lidah buaya. Tapi ya lengket, ya emang lengket ya Emang mesti di lengket. ini cuma Dilatain. gatel kalau lidah buaya asli. Tapi nggak dikasih di sekitaran brewok. Enggak. Padahal gue pengen berbrewok. Nah orang itu kayak gitu ya, yang nggak berbrewok pengen berbrewok, yang berbrewok itu kadang-kadang agak males gitu. agak males. Karena Repot ngurusnya ya. ya ini gue sama istri udah bilang sih ini mau nyoba manjangin sampai tanggal 7 Januari. Pengen lihat nanti sampai tanggal 7. Biasanya sih gue suka bilang kayak gitu tapi habis itu nggak betah. Saya nggak cukur. Sampai gue punya alat yang kalau di tempat cukur
mesin yang itu. Mesin yang cukur. Karena kalau cukur pakai yang Nah, dikerok itu mah Cepet ya? sakit tuh ntar. dan iritasi. Iya, pasti. Gue suka ada bintik-bintiknya gitu, bentol-bentol kecil. Ngeri itu. Emang lu terakhir potong kapan? Potong kumis? Potong kumis, gua nggak inget nih. Kapan nggak inget terus. Sampai ini juga nggak potong-potong. Rambut. Numbuh kumis kelas berapa? Sebenarnya dari akhir-akhir SMP tuh kayaknya udah kelihatan. Nah, Kumis-kumis halus tipis. Cuma emang kumis gua tuh nggak tebel. Kita tuh mirip Ton. Kumisnya nggak tebel kan, jarang-jarang gitu kan. Di sini ya kosong tengahnya. Lucu kalau dilihat. Iya, Nah, tapi kalau gua rambut ini yang nyambung nih. Oke. Kumisnya kan putus di tengah. Mm-mm. Di sini nyambung nih kalau alis tengah. Kalau diperhatiin Iya sih. bener-bener Iya. nyambung, di tengahnya ada. Iya. Tinggal dibentuk aja tuh. Bentuk jadi apa? Kayak perempuan-perempuan. Semakin dong. Oke. Kita beralih dari kumis kayaknya deh. Apa beralih kemana dari kumis? Bulu yang lain. Oh, Dulu dada gue punya. Oh ada. Oh, Tapi ada juga. tapi kalau orang bewokan kemungkinan bulu dadanya ada. Karena kan emang lebat bawaannya. Nah gue nggak tahu ya kenapa ya. Soalnya ya bokap gue ya udah meninggal dari kecil sih jadi nggak tahu. Tapi emang di keluarga itu nggak ada yang brewok. Dari keluarga bokap pun nggak ada. Keluarga ibu. Keluarga Jangan-jangan keluarga ibu nih. Nggak ada. Nggak juga. Pak D itu nggak ada yang brewok. kakek nggak ada juga. Kakek nggak ngelihat. Oh, iya. Di foto sih enggak. Mungkin lagi pas lagi cukur. Iya mungkin gue gen resesif yang Iya. muncul. Nah bisa jadi jadi. gen Ilmiah resesi. sekali. Bener banget. Tapi ngaruh ini gak sih sebenarnya tampilan kumis berewok ini ngaruh ini gak sih di kerjaan gitu? Ada tuntutan gitu nggak? Atau waktu kuliah pernah ada di komen nggak dari dosen? Kamu kok nggak rapi? Beresin. Kayaknya kalau kumis brewok waktu kuliah nggak masalah. deh. Iya nggak masalah deh kayaknya. Cuma pas sekolah aja paling. Gue waktu kuliah nggak sepanjang ini bro, brewoknya nggak Belum ada? tumbuh, Belum Belum tumbuh banget ya? Iya dan ini kan nyambung nih. Kalau Iya, keren teman-teman banget. lihat kan Iya, nyambung. bener-bener nyambung. Kayak gini. Nah kan orang-orang kadang-kadang brewok ini nggak nyambung antara kumis sama ini. Nah gue nyambung. Wih, segitu ya? Bener nyambung semua. Ada yang bilang sih dikasih apa ya? Nah gue pengen ini ngeratain numbuh kan ini nggak rata nih di pipi. Pengen gue kasih apa ya? Mungkin minyak kemiri. Mirip. Biar merata semua. Biar merata gitu. Cuma kan ini sampai leher-leher. Iya. Sampai dalam-dalam. Perusahaan yang tahu. Sampai dalam sampai mana? Ya, sampai ujung kaki ada. Oh, ya kan emang semua badan kita ada bulunya. Iya. Tapi kan bulu-bulu kecil. Iya. Iya. Emang yang lain gede? Emang yang gede. Ya ini kan gede bulunya. Oh. Iya kan? Iya. Iya, iya, iya. Aduh. Oke deh. Kayak ada Suara bisik-bisik. suara-suara apa itu? Suara. Suara. Kerumunan. Kerumunan orang. Apalagi, Ton? Oke, gue mau nanyain tentang ini pengalaman waktu cari kerja. Gak nyambung ya temannya. Harusnya diperluas dulu ya. Nggak apa-apa lah. Iya. Langsung aja. Bridgingnya kurang halus ya. Iya. Gak apa-apa ya guys. Nggak apa-apa. Masih latihan. Namanya juga host abal-abal. Iya, Iya. Yang penting kita bisa nanya-nanya aja. Ya, oke. Kenapa pengalaman nyari kerja apa yang mau ditanya emang? Apa yang pengen di-share? Kalau menurut gua nih ya, nyari kerja itu ya nggak menurut gua juga kayaknya sih. Semua orang paling penting. Karena kalau nggak kerja nggak makan. Oke. Berarti- Kecuali anaknya konglomerat kali ya. Nah iya. Waalaikumsalam. Salam. Oke guys, mohon maaf sebelumnya ini ya. Ada sedikit keluar dari topik, ya ada 2 orang yang masuk tadi. Tadi nanya apa ya? Ngomongin tentang kerja. Gue juga lupa. Lu Lu belum nanya tadi. belum nanya Lu tadi ya? masih- Kerja itu penting. Oh ya kerja itu penting. Oh iya, Mencari gua- kerja itu penting. Ya kerja itu Pengetahuan tuh. penting ya. Ya. Menurut Penting kita apa? semua. Apa penting? Maksudnya penting apa? Kerja untuk makan. Ya untuk tadi makan kan. Bukan makan untuk kerja. Nah, Kerja, makan untuk kerja. Kerja untuk makan atau Atau makan untuk kerja. Apa yang benar?
Ya, Iya. mana lebih penting, Harus makan dulu apa? atau kerja dulu? Nah, Yang bener makan dulu baru bisa kerja. bukan kerja untuk makan. Beda loh Kerja untuk persepsinya. Atau makan untuk kerja. Makan untuk kerja lah. Bukan kerja untuk makan. Kerja untuk makan, makan untuk kerja. Nah, yo. Kira-kira kalau kerja untuk makan, mana yang lebih penting? Makannya apa kerjanya? Kalau makan untuk kerja, mana yang lebih penting? Gue lebih milih kerja untuk istri. Apa jadi ke istri ya? Mau makan istri kali. Oh, makan istri. Padahal lo Kerja- sendiri yang kerja bilang untuk untuk makan. Oke. Terus? Nah, gue pengen tahu Hmm. perjalanan Dokus sama Brian Oke. untuk mendapatkan kerjaan saat ini. Saat ini berarti. Iyalah, saat ini. Hmm, Sama dulu nih, bebas lah. gue cukup lama sih hidup. Jadi lumayan panjang Lumayan cerita panjang gue. ceritanya. Kayaknya gue yang singkat nih. Nah, Oke, coba. asik. Untuk kerja saat ini, jadi saat itu bukan saat ini. Jelas itu. Dulu selesai kuliah. Selesai kuliah itu gue ditawarin sama dosen penguji, yaitu Prof. Yusli. Nanya, bapak tuh nanya, Wan bisa nggak ngurusin website pertama gitu. Bukan ngurus sih, bikin waktu itu nanya. Karena gue belum pernah bikin, gue bilang, saya belum pernah bikin website pak gitu. Tapi saya tahu Oke. kalau pengen bikin website tuh kemana saya tahu. Tapi kalau untuk mengelola saya bisa. Oke. Nah, abis pembicaraan itu nggak ada pembicaraan lagi. Beberapa hari setelahnya bapak nanya lagi, kalau ngurusin website jurnal bisa nggak gitu kan? Gue bilang juga ya belum pernah gitu, belum ada pengalaman ke sana. Akhirnya nggak lama setelah itu Bu Mary, yaitu KTU dari MSP, Oke. itu ngontak gua. Bu Mary cerita bahwa Pak Yusli itu butuh orang untuk bagian administrasi jurnal dan yang ngelola jurnal di websitenya gitulah. Dan bapak pengennya Ikhwan nih, pengennya gua gitu yang Ngurusin. ngebantu, yang ngurusin. Karena kenapa bapak mintanya gua? Mungkin karena udah terlibat beberapa proyek dengan Pak Yusli. Oke. Proyek penelitian, kemudian proyek bantu bapak saat orasi ilmiah guru besar gitu kan. Mungkin karena Itu lu cocok. sebelum kerja ya? Bantu? Sebelum kerja. Oh, oke. Jadi Masih waktu mahasiswa ya berarti? masih mahasiswa diminta tolong Pak Yusli untuk bantu ngurusin orasi. Sama Brian juga. Oke. Brian yang bagian apa waktu itu? Sama Kak Yuyun. Ya, gue nyari materi juga Nyari sih. materi. Bantuin. Kalau gue yang eksekusi di PPT. PPT gitu. Ya dari situ, dari rekomendasi Pak Yusli, kemudian Bu Mary nanya, kata Bu Mary kalau kamunya oke, besok langsung bawa CV, langsung wawancara ke ibu gitu. Langsung tuh. Mantap ya. The power of orang dalam. Orang dalam. Langsung jelek. Kenapa gue terima? Karena sebagai ini ucapan terima kasih ke Pak Yusli. Bapak kan udah bantu dalam penulisan skripsi gue juga. Selain Pak Yusli sebagai dosen penguji, gue tuh kan terlibat dalam proyeknya mahasiswa S3 yang dibimbing Oke. Pak Yusli kan. Oh. Nah, Gue kenal kenal kan. Pejabat lah itu. pejabat sekarang. Sekarang pejabat. Nah, karena pengen ya udahlah nggak apa-apa. Beberapa tahun bareng di MSP gitu kan bantu Pak Yusli. Akhirnya gue terima, udahlah Sampai sekarang. sampai sekarang. Berarti Tahun berapa lu masuk kerja? Masuk kerja tuh kalau nggak salah 2019 awal. Januari atau Februari. Masa sih? kayaknya. Iya, berarti udah hampir 3 tahun nih sekarang. hampir 3 tahun. Oh, beda sama lu cuma setahun Beda ya? setahun. Setahun. Setahun Oke. selesai, setahun kerja terus baru masuk. Oke. Oke. Gitulah. Berarti agak mulus juga ya dari selesai kuliah Lumayan mulus. langsung dapat tawaran. Wih, mantap. 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 Kalau Brian sendiri gimana? Gue Kayaknya lebih berat nih perjuangan. lebih lama sih karena gue Tapi sekarang kan udah Iya kan. ntar kalau bilang gak enak gue kurang bersyukur. Iya, Nah, enak. Jadi gue lulus S2 2015.
Terus gue cuma bantu-bantu di lab, sampling, keliling Indonesia. Oh, mana aja tuh, mana aja? Gue pertama banget ke Bali. Ke Bali. Dan itu pertama naik pesawat sendiri. Wow. Namanya kayak orang hilang. Sendiri ya? Sendirian pertama kali naik pesawat. Gue cuma by phone sama Yuyun. Yuyun teman sekelas dulu. Jadi ya ini habis ini ngapain. Di X-ray terakhir kan harus naruh HP. Nah HP-nya ditaruh dulu baru masuk ke telepon lagi. Ngapain. Nah oke. Balik ke kerjaan. Nah di situ gue bantu-bantu di lab. Terus sampling kemana-mana. Jadi 2018 gue baru ada SK sebagai asisten dosen dulu. Dulu ada asisten dosen. dan itu harus S2. 2018 kan Januari ya mulai kontrak kan. Iya. Nah habis itu gue ikut CPNS. 2018 itu. Ya sebenarnya gue udah 3 kali ikut CPNS. Setelah lulus. Dulu gue masih S2 tuh, gue ikut CPNS. Oke. KKP. Berarti pakai ijazah S1. S1 tuh, betul. Nah, gue waktu itu udah nyampe wawancara. Tapi gue gagal. Di mana? Dosen itu sebagai dosen? Enggak, gue S1 masih di KKP. Iya, sorry. KKP. Terus ya mungkin hikmahnya gue harus selesaiin dulu S2. Nah, itu 2014 tuh. Nah, setelah 2014 kan nggak ada CPNS 2015-16. 2017 baru ada CPNS lagi. Nah, gue daftar untuk dosen di Borneo Tarakan. Nah, gue waktu itu nggak keterima karena passing grade-nya kurang. Oke, terus yang ketiganya di IPB. Nah, mungkin rezekinya biar nggak jauh dari orang tua atau masih di Jawa. Nah, keterima di IPB. Terus ada satu momen di 2018 itu gue ditawarin kerja, enggak 2018 atau 2017 itu. Gue ditawarin kerja dengan gaji 5 kali lipat gaji di kampus. Wow. Ini dari mana tawarannya? Dari NGO. NGO-nya WCS. Oh, WCS. Ya. Tahu nggak WCS? Tahu. Nah, itu 5 kali lipat. Ya nggak gede karena di sini kecil gitu ya. Tapi memang 5 kali lipat kan. Orang mikir, 5 kali lipat kan ya memang gede ya dibanding di sini. Tapi entah kenapa gue nggak ngambil itu gitu. Karena gue mungkin suka ngajar, suka nge-lab, suka yang berhubungan sama pendidikan. Nah, gue masih di sini sampai dari 2019 PNS sampai sekarang 2021. Tuh, lumayan panjang. Berarti 3 kali nyoba CPNS dulu tuh ya baru ya. dapat. Kalau lu berapa kali CPNS ikut? Gue udah 2 kali. Pertama kali. Oke. 2 kali. 2 kali berhenti di SKB. Nah, nggak apa-apa lah. Maksud gue ya ada orang yang langsung keterima PNS, ada yang nggak kayak gue. Tapi yang penting tetap ini aja. Tetap berusaha ya. Nah, walaupun sekarang udah nomor 2 ya, nomor 3 ya. Emang nggak apa-apa. Tenang aja. Banyak orang yang dulunya gagal tapi bisa berhasil suatu saat nanti kalau udah waktunya. Yang penting tidak berhenti berusaha dan putus asa. Ya. Betul. Mantap. Dewasa sekali channel kita. Kok jadi kesana ya larinya? Iya, Oke. Ya kalau lu gimana Ton? Waktu pertama kerja di sini gimana? Pengalamannya mulai dari tahu informasinya, terus jalan ke sini tuh. Gimana tuh? Nah, kalau gua tuh soalnya kan dia bukan lulusan IPB ya. Iya, bukan lulusan IPB. Jarang-jarang bukan lulusan IPB tahu informasi dan keterima. Biasanya kan emang orang dalam. Biasanya mayoritas dicarinya orang dalam. Nggak tahu juga ya, mungkin rezeki ya. Tapi gua pertama perjalanannya itu pokoknya setelah wisuda, pertama setelah sidang dulu kan. Gue kan udah nyari kerja kemana-mana kan, pengen ada tambahan karena bidik misi udah nggak ada lagi kan. Iya. Lu lulus tahun berapa? 2019 Mei. Tapi wisudanya belum tuh. Nah, nunggu sampai dapat ijazah itu sekitar 5 bulanan kalau nggak salah. Ya, 5 bulanan. Tapi masih nyari-nyari juga tuh. Kirim CV kemana-mana, tapi nggak ada yang jawab. Mungkin karena di sana prodi baru ya. Oke. Masih akreditasinya apa? B, C. Oh masih C. C kemarin tuh pertama kali ada akreditasi. Udah terakhir pas setelah wisuda, terus dapat ijazahnya, itu di akhir tahun tuh ada dosen yang nge-share screenshot dari IG. Dikirim ke grup, ada pemberitahuan tentang ini rekrutmen
teknisi laboratorium biologi perikanan. Oke. Nah, ternyata di IPB. Hmm. Nah, kebetulan juga di IPB ini ada dosen ini mantan kaprodi saya dulu. Oke. Dia lagi kuliah gitu ya? Kuliah S3 di sini. Ya udah, dia ada di sini. Gue dari sana ya dia yang nuntun juga lah. Tapi bukan pengalaman pertama naik pesawat ya. Jadi nggak perlu nelpon temen gitu ya. Gue agak menyimpang dikit. Gue di dalam pesawat, samping gue bawa bapak dan dia bawa buku doa. Dan gue pikir apa seserem itu naik pesawat kan baca doa terus mulai ini take off. Oke lanjut. Udah. Ya udah gue. Tapi waktu itu nggak ada duit sih. Oke. Tapi ini gue buka nggak ya? Nah buka aja lah. Baru di podcast ini kan ngomong. Udah, biar eksklusif. Tapi masalahnya nanti ini karena nggak boleh diumbar-umbar sama orangnya. Nggak usah sebut nama, nggak usah sebut nama. Pokoknya ya. Gue kesini tuh ada yang ngasih biaya. Oke. Soalnya gue dari Aceh itu pas setelah lulus nggak ada megang uang apa-apa, nggak ada uang yang saya pegang sama sekali. Ya paling cuma makan doang. Nah, pas dari sana sampai ke sini, gue itu dikasih ongkos, terus makan juga dikasih uangnya. Selama sampai gue dapat kerjaan di sini nih. Oh, berapa bulan itu? Gue kesini akhir Desember itu tanggal 4 Desember. Udah selama Desember kan gue kan waktu itu pokoknya tinggal 1 hari lah terakhir ngasih berkas di sini. Karena tanggal 5 udah terakhir, gue berangkat dari sana tanggal 4 sampai paginya langsung ke sini ngasih berkas. Udah kan itu kan jaraknya lama banget tuh kan dari pengumuman sampai ke tes wawancara itu sekitar 2 bulan. Nah selama 2 bulan itu gue juga nyari kerja tapi nggak ada yang masuk karena pas lagi ini juga itu ya apa namanya pokoknya prodi gue tuh nggak terkenal lah pokoknya. Mungkin karena baru. Iya kampus baru negeri. Udah terakhir pas ada SMS dari siapa nih? Nggak tahu itu nomor baru ya. Penipuan bukan? Bukan. Oh bukan. Tiba-tiba ada pemanggilan. Oh enggak deh. Gue nanya tuh. Karena kan ada CV ada kontaknya. Gue tanya kapan ada ininya apa intinya ya. Kalau ngomongnya sopan. kapan ada pengumuman ininya wawancaranya. Terus katanya dikirimin tuh lewat WA. Langsung lewat WA dikirimin surat pemanggilan wawancara. Di tanggal ini, tanggal itu udah. Gue datang ke sini. Ternyata ada saingannya. Sekitar 5 orang. Ya. Wah, kayaknya abis itu gue tanya-tanya kan. Dari mana, lulusan dari mana gitu kan. Ada yang dari sini, beberapa orang. Kemudian ada yang dari kampus lain. Kayaknya udah agak inilah pesimis kan. Karena kan ada yang orang dalam di sini juga gitu. Udah tapi hajar aja lah wawancara. Pas pemanggilan ternyata ada orang yang apa setelah kerja jadi deket seperti ini, yaitu Brian. Wow. Jadi dulu sempat diwawancara sama Brian. Iya bener. Brian wawancara. Ternyata. Aduh. Jadi memang nggak tahu ya, gue ngerasa terlalu muda terlibat banyak hal di kampus ini gitu ya. Contohnya wawancara itu juga. Tuh kan memang nggak ada planning gue jadi yang mewawancarai karena Pak Ion nggak bisa kalau nggak salah. Dan Prof Meno ketua divisi nggak bisa. Jadi ya gue disuruh wawancara gitu. Oh berarti itu perwakilan dari divisi NSPI? Iya, satu lagi Pak Zai ya yang wawancara ya. Atau gue enggak deng. Kayaknya karena gue ngurusin lab dan Babang kan udah nggak ada. Nah, udah nggak ada. Udah sekolah. Jadi kan gue tuh yang perwakilan lab. Nah, makanya gue jadi yang mau wawancara seperti itu. Jadi memang ya karena gue tahu ya pendaftarnya kalau nggak salah ada 20-an. Terus
6 orang yang dipanggil. Nah 6 itu yang dilihat dari berkasnya. Tuh, jadi kenapa? Jadi nggak semua yang diwawancara, cuma 6 aja. Beneran ada 24 atau 21 itu, lumayan banyak. Juga ya. Banyak ya. Nah itu jadi memang reda rezeki ya. Dan dulu ya objektif sih kita, cukup objektif untuk pemilihan. Udahlah, jangan kebuka di sini. Ada orangnya. Terlalu dalam nanti gue denger. Semua orang tahu. Ya intinya memang udah rezekinya sih ya. Tapi kalau Ini. sama Brian juga waktu gue kuliah terlibat sama Brian juga. Iya. Karena penelitian gue kan bareng sama mahasiswa S3 tuh. Heeh. Ya dibimbing sama Brian juga, maksudnya bareng terlibat juga. Kami ke Pelabuhan Ratu, sampling nyari lobster. Iya, nyari lobster. Sampai beli duren, mabok duren. Iya. Oh. Jadi waktu dari kuliah juga udah lumayan banyak terlibat bareng gitu. Jadi asisten ini ya, sistem informasi Sistem kan dulu. informasi. Itulah. Ya jadi memang kita udah lumayan lama ya kenal ya sebenarnya. Iya. Jadi hal-hal yang kita nggak nyangka akan ketemu, nah di situ kita udah dipertemukan. Benar-benar. Oke deh. Kira apa yang mau disampaikan lagi? Kalau kata, Formal sekali podcastnya. kalau kata gue sih ini ya. Apa? Kan banyak orang mungkin yang mikir kalau pengen nyari kerja tuh pertama harus kalau bisa nyari orang dalam. Kalau menurut gue itu antara iya dan Iya tidak. betul. Antara ya dan Antara iya. iya dan tidak. Orang dalam bisa membantu kita, tapi jangan sampai bantuan orang dalam itu malah bikin bikin Jumawa, kita tuh jumawa. pertama jumawa, kedua justru jangan ngejelekin sama orang dalam itu. Iya betul. Kalau bisa emang misalnya kita di posisi sebagai orang dalam, kalau pengen merekomendasikan ya cari rekomendasi yang emang mumpuni gitu, yang emang layak untuk di tempat itu. Jangan asal nyari rekomendasi asal kenal gitu. Ya dan kasus Dokus ini kan memang orang dalam yang ngambil Dokus atau yang merekomendasikan memang udah kenal Dokus gitu kan. Jadi udah tahu kemampuannya, karakternya gitu. Jadi ya orang dalam ya nggak sembarangan juga sebenarnya kalau milih. Iya. Bener. Apalagi profesor yang milih. Ya. Nggak dilakukan lagi. Gak diragukan. Atau jangan-jangan disihir, dihipnotis. Disihir. Magician. Dokus magician. Pas lagi ngejelasin, Pak ini PBT-nya udah selesai. Langsung diginiin. Dalam Bapak akan mendengarkan suara. Tapi gini loh. Gue pernah denger dan menurut gue yakin karena memang kerjaan itu 2/3 dari umur kita sesuai dengan pekerjaan yang kita ambil. Dalam artian kalau kita hidupnya ini ya lama ya. Kalau kita 60 tahun ya mungkin 2/3 dari umur kita itu ya berhubungan dengan kerjaan. Dalam artian kalau lo kerjanya di Bogor, ya 2/3 dari umur lo hidupnya di Bogor. Gitu. Jadi kalau misalkan gue nih udah jadi dosen, memilih jadi dosen, nah gue akan tinggal di Bogor selama 2/3 dari masa umur. hidup. Nah, terus ya kan yang sepertiganya kita SMP, SD kan di kampung Iya. kita. Nah, jadi milih kerjaan itu ya kita yang penting enjoy. Ya itu yang pertama enjoy. Kalau gajinya banyak tapi kita nggak enjoy, terus lingkungannya toksik, itu kan kita juga nggak enak. Iya. Banyak orang yang keluar dari situ, maksudnya cari kerjaan lain. Nah, yang penting ya pilihan lo akan menentukan diri lo, ya lingkungannya kayak apa. Terus ya 2/3 hidup lo kalau misalkan lo nggak nyaman ya ngapain dijalani gitu kan. Iya. Walaupun gajinya gede gitu. Ya tapi memang gaji ya sebagai Bahan pertimbangan juga. Bahan pertimbangan juga. Iya, Yang penting juga. makanya. Tapi ya yang penting gajinya masih masuk standar kita. Kita bisa hidup dari gaji itu, tapi tetap kenyamanan. Dan terutama kalau udah nikah. Nah, Antoni, gue pengen nanya sih sama lo, An. Nih. Kenapa gua? Ya, berhubungan dari kerjaan dan istri lo jauh. Nah, Entar dulu jelasin dulu istri jauh tuh maksudnya Oh, apa? ya. Kan yang lain gak tahu. jadi ya karena gue tahu lah kita sekantor ya. Iya. An ini istrinya ada di Aceh, sedangkan dia ada di Bogor. Udah nikah berapa lama? Berapa bulan? Baru masuk mau 7 bulan. Oke, gue 9 bulan. 7 bulan. Kita beda 2 bulan ya 3 nikahnya. bulan ya. Nah, jadi makanya apakah karena kan jauh nih, apa lu yang akan balik ke Aceh atau istri lu yang akan sini atau gimana? Harapan lu nih, Rencana ke depan mungkin. harapan dan Angan-angan. ya planningnya gimana? Planningnya. Waduh, kalau gua harapan ya Mm-mm.
sebenarnya kalau misalkan pengennya itu ya tinggalnya di Aceh, Oke. pengennya. Cuman karena di Aceh itu kerjaannya nggak ada, ya udah harus di sini. Udah nyoba nyari-nyari di Aceh? Gue setelah lulus itu nyari di sana nggak dapet. Oke. Kalau sekarang nyari-nyari juga gitu? Sama juga. Tetap coba nyari di sana ya sebenarnya? Coba, Oke. cuman nggak dapet. Kenapa nggak memilih pindah ke sini? Iya. Bareng sama istri ke sini. Sebenarnya udah gue suruh istri ke sini, cuman dia katanya masih sayang sama kerjaan dia. Kerjaan di sana. Dia milih, ya udah tunggu bentar lagi, siapa tahu ada nanti ke depannya kayak gitu. Ya udah. Berarti masih berharap ada kesempatan untuk Bareng. lu yang ke sana. Iya. Iya. Lebih condongnya lu yang ke sana ya? Yang ke sana. Mm-mm. Oke. Oke. Ya. Nice. Tapi nggak tahu lah kita kalau misalkan di sini dapat dapat yang lebih layak atau gimana ya, bisa aja di sini. Karena menurut gue ya harus bareng sih. Iya. Lebih enak Maksud gitu gue ya. gitu. Lebih enak. Dan ya mungkin suatu saat istri juga akan ngalah sih. Dia mungkin akan mau ke sini. Iya. Karena kan masih berat. Ya enak sih kalau tinggal sama keluarga, terus lingkungan yang ya ke sini pasti beda banget. Apalagi lingkungan. Mulai dari nol lagi mulai adaptasinya. lagi, ya. Ya, tapi ya di IPB ini sekarang udah nggak ada ini tenaga kontrak kan nggak ada sama THL. Jadi nggak ada pegawai baru yang boleh masuk kecuali THL. Jadi agak susah kalau misalkan lu keluar dari IPB untuk masuk lagi itu agak susah gitu sekarang. Sekarang ya kalau rektor ganti ya Nggak nggak tahu. tahu. Ya menurut gue sih Ya, kalau gue- dapet sana ya bisa pindah ke sana sih ya. Biar deket ya. Gue juga ya mana yang terbaik lah, mana yang oke. dikasih sama Allah kan. Ya tetap berusaha yang terbaik aja. Iya. Sabar. Sabar. Kalau Dokus gimana nih? Wah, gimana apanya nih? Kan belum nikah. Gimana? Salah. An mau Bener dong. mau ditanyakan atau enggak An? Kan belum nikah. Jadi tapi ya Persepsi lu kalau misalkan lu udah nikah terus lu mending deket sama istri atau mending sama istri lah. Oke. Kalau istri yang susah kesini ya gue yang nyamperin istri. Tapi dengan catatan kayak tetap gue nyari kerja yang ada deket sama istri dan kerjaannya juga oke gitu. Oke. Dan gue juga ya, gue sharing sedikit ya istri gue cariin kerja di kampus karena memang ya gue nggak pengen istri gue kerja jauh dalam artian ya oke lah masih di Jabodetabek tapi kan kalau misalkan istri kerjanya di Jakarta lo tahu sendiri harus Jalannya, berangkat jam berapa ya. pulangnya nyampe rumah jam berapa dengan posisi rumah gue di mana gitu kan ya gue coba nyari di kampus memang kampus kan ya tahu sendiri ya Bareng guys jalan nggak bareng. ya kan. secara dari segi finansial kan nggak di bawah UMR. Nah, ya gitulah yang penting makanya 2/3 dari hidup gue ya gue coba menikmati aja gitu loh. Dan ya karena gue lebih lebih lama hidupnya daripada kalian ya gue pernah bosen kerja gitu kan ada terus pengen ganti kerjaan gitu kan walaupun jadi dosen loh ada suatu titik di mana gue tuh kebanyakan kerjaan gitu loh bukan jenuh ya kalau jenuh kan dari dulu ada fase jenuh udah kayak teman-teman gue juga gimana kalau resign aja sampai gitu loh Sampai kepikiran gitu ya. iya Enak. kita kayak apa ya tahu sendirilah semuanya pegawai baru ya tapi kita coba saling menguatkan gitu Iya. gitulah cukup menarik ini kalau untuk ngomongin pekerjaan kan ya pekerjaan ya hidup kita kan di kerjaan juga Iya. Ya gue sih kalau misalkan ini ya nanti pengennya di Aceh nanti dibilang gue di sini cuman ngapain bentar aja langsung mau balik lagi ke sana gitu kan dibilang gitu. Cuman ya kita namanya manusia dan masih muda kita kan masih pengen mengeksplor diri lah. iya Syukur-syukur bisa dapat yang lebih baik kan kita pengennya gitu. lu umur berapa sih Ton? 24. Oh 24 gue masih kemana ya masih main-main
24. 25 kayaknya deh. Gue yang 25. Aduh. 2000. Ya gue masih baru lulus S2. S2 gue 23 sih umur. Masih main-main. Masih main-main. Ya gitu sih. Ya bersyukur dapat kerjaan ini ya bersyukur. Ya, apalagi Nggak boleh ini. Apalagi meskipun kita berdua kan bukan PNS kan, Iya. tapi selama pandemi alhamdulillah masih terjamin kerjanya. Ya. Itu masih bisa disyukuri. Ya, masih bisa makan lah ya. Ya, masih bisa makan, Masih bisa ngirim ke istri. masih bisa ngirim. Enggak, belum. Ya walaupun jauh. keluarga. Jadi memang kita karena satu pekerjaan nih. Jadi kita coba explore diri kita ya. Ya. Kita coba bikin podcast nih. Ini, Ya, ini kayaknya episode dari 3 episode awal, episode perkenalan, terus episode ngomongin tentang apa Budaya. tempat baru yang Tempat kita baru. kunjungi, tempat merantau, dan ini ngomongin kerjaan kayaknya yang paling berat nih, Iya, betul. yang paling berisi. Berisi. Oke. Ada lagi yang pengen disampaikan? Ya buat teman-teman di sana, di luar sana yang masih nyari pekerjaan, jangan patah arang lah. Meskipun kalian gak dapat kerjaan, tapi percaya rezeki itu datangnya dari Tuhan. Nggak harus punya kerjaan untuk dapat rezeki. Iya. Tapi harus berusaha. Yang Tetap jelas. harus berusaha. Dan nggak perlu harus kerja sama orang. Kalau kalian bisa kerja sendiri nggak apa-apa. Jadi freelancer fotografer, freelancer videografer. Jadi nggak harus kerja sama orang. Kalau kalian punya kemampuan buat kerja sendiri ya silahkan. Kalau emang kalian butuh orang lain ya silahkan juga. Betul. Oke, yang jelas jangan bandingin hidup lo sama orang lain. Dan lo ngelihat, oh enak ya orang itu udah PNS, udah gini-gini. Tapi lo nggak tahu sebenarnya itu dia proses untuk mendapatkan itu atau menuju itu tuh ya lo nggak tahu aja. Yang jelas Banyak yang dikorbankan. lo juga ya istilahnya ya tetap semangat aja berusaha. Memang nggak semulus yang dibayangkan. Iya. Hidup itu ya begitulah, banyak cobaannya. Iya. Ya. Berat. Berat banget. Pokoknya. Karena pakai batik ya jadi berat Iya, nih kalau namanya. pakai Yang paling penting ya itu jangan pernah ngebandingin hidup kita itu dengan hidup orang lain. Itu yang paling True. penting. Karena kalau misalkan kita ngebandingin dengan hidup orang lain pasti Nggak ada habisnya. nggak ada habisnya benar. habisnya. Orang itu, wih enak banget ya. Orang itu, wih enak banget ya. Kapan nggak bisa kayak gitu ya? Itu yang paling penting, jangan pernah kita bandingin hidup kita lah. Ya kita ikuti aja alur yang dikasih sama Allah. Yang penting itu yang baik, ya kan, positif, nggak pernah ngerugiin orang, dan kita juga di jalan yang bagus, ya kita jalanin aja. Gitu. Oke, Oke. nice talk. Berat banget. Oke deh. Mungkin sampai di situ dulu ya podcast kita kali ini. Kita tutup dulu. And And bye. bye. Bye.